أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita awali pertemuan kita dengan pujian dan meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pembahasan kita terakhir kita telah menjelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan seseorang yang telah meninggal dunia, di mana ketika seseorang telah meninggal dunia, tugas kita yang masih hidup adalah membantu untuk menutupkan matanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada jenazah Abu Salamah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupkan kedua kelopak mata Abu Salamah yang terbuka ketika Abu Salamah meninggal dunia. Kemudian disunatkan juga untuk menutup sekujur tubuh, sekujur badan, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki pada jenazah orang yang meninggal dunia. Dan ketika tidak ada yang bisa menutupi seluruh tubuhnya, maka diutamakan untuk menutup bagian atas apabila memang tidak ada kain yang bisa menutup sekujur tubuhnya, seperti yang terjadi pada seorang sahabat radhiyallahu anhu yang meninggal dunia, maka tidak ada kain yang bisa menutup sekujur tubuhnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan untuk menutup bagian atasnya, kendati pun kakinya terbuka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, setelah itu maka dianjurkan untuk segera menyelenggarakan jenazah. Ini juga suatu hal yang ditetapkan di dalam agama kita, di mana bukanlah suatu hal yang terpuji untuk menunda penyelenggaraan jenazah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu wasallam alaihi, la yanbaghi li jifatin muslim an tuhbas baina dhahraina ahlah baina dhahranai ahli. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pantas atau tidaklah baik, kata Nabi, jika seandainya jasad atau jenazah seorang muslim dibiarkan ada di tengah-tengah keluarganya. Artinya seperti yang terjadi pada sebagian keluarga kaum muslimin, ketika ada di antara anggota keluarga yang meninggal dunia, maka dibiarkan jenazah itu berlama-lama, tidak disegerakan penyelenggaraannya. Apapun alasannya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yambaghi. Maka ini adalah suatu sikap, suatu langkah yang tidak terpuji, yang tidak selayaknya ada dalam kehidupan kaum muslimin. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk segera di dalam penyelenggaraan jenazah. Betapa banyak manfaat yang juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hikmah kenapa agama kita menganjurkan untuk segera penyelenggaraan jenazah. Banyak sekali hikmah yang akan kita dapat di sana. Di antaranya ada yang diucapkan dan dikatakan oleh Nabi di dalam sabda beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila orang yang meninggal ini adalah orang baik, apabila orang yang meninggal ini adalah orang baik, berarti ketika kita menunda untuk penyelenggaraan jenazahnya, penguburannya, berarti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita telah menunda dia dari kebaikan. Karena sebagaimana kita ketahui, sesungguhnya kubur itu bisa jadi menjadi raudhatun min riyadul jannah, taman daripada taman-taman surga. Sebaliknya bisa juga kubur itu adalah liang daripada liang neraka. Jika seandainya orang yang meninggal tadi bukanlah orang yang baik, mungkin selama hidupnya kita tahu bagaimana orang tersebut bergelimang dengan kemaksiatan dan dosa, ada juga manfaat untuk segera penyelenggaraannya, yaitu untuk segera agar kaum muslimin yatakhallasu anhu, agar kaum muslimin berlepas diri dari dia. Ini satu faedah yang juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Manfaat kesehatan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ada mungkin beberapa orang yang meninggal dunia yang diawali dulu dengan penyakit-penyakit yang kita tidak tahu ketika dia telah meninggal dunia, mungkin saja virus dan penyakit-penyakit tersebut akan menyebar, akan berdampak buruk kepada lingkungan dan masyarakat yang ada di tempat dia tinggal. Maka begitu banyak manfaat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sementara jika kita lihat alasan apa yang terjadi pada masyarakat sehingga ditundanya penyelenggaraan jenazah, pertama yaitu mungkin ditunda penyelenggaraan jenazah karena dia akan dikuburkan di kampung halamannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apakah ini ada manfaat untuk orang yang meninggal dunia dengan dia dikuburkan di kampung halamannya? Tidak ada keutamaan seseorang dikubur di kampung halaman tanah kelahirannya dengan dia dikubur di rantaunya. Maka tidak ada manfaat dalam pandangan agama kita. Alasan kedua, mungkin orang yang ditunda penyelenggaraan jenazahnya karena menunggu keluarganya, kerabatnya yang jauh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apakah ketika kerabatnya berkumpul semua dia akan bangkit kembali? Juga tidak. Alasan berikutnya, mungkin orang mengatakan seorang anak yang merantau dia ingin berkhidmat untuk menyelenggarakan, menyolatkan jenazah ayahnya yang meninggal dunia, sehingga tunggulah kedatangannya, barulah jenazah ayahnya diselenggarakan agar anaknya bisa menyolatkannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, nanti kita akan sampai kepada pembahasan tentang menyolatkan jenazah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan dan Nabi SAW pernah melakukan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan orang yang sudah ada di dalam kuburnya. Ketika ada seorang wanita di zaman Nabi SAW yang biasa menyapu masjid, lalu suatu ketika Nabi SAW pergi dan beberapa saat kemudian Nabi kembali dan Nabi tidak melihat wanita tersebut. Lalu terdengarlah oleh Nabi bahwasanya wanita yang biasa menyapu masjid tersebut telah meninggal dunia. Lalu Nabi sallallahu wasallam bersabda, "Dullani ala qabriha." Tunjukkan kepada saya di mana kuburnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa ke kuburan wanita tersebut, lalu kemudian Nabi SAW berdiri di samping kuburan tadi dan menyolatkan jenazah wanita yang ada dalam kubur tersebut. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab Ahkamul Janaiz dan dijadikan dalil tentang bisanya dan bolehnya seseorang menyolatkan jenazah kendati pun dia sudah dikubur. Maka ketika menjadi alasan seorang anak ingin menyolatkan orang tuanya sehingga ditundanya penyelenggaraan jenazahnya, terjawab. Toh seorang anak masih bisa untuk menyolatkan orang tuanya, mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah dikubur.
manfaat psikis kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kejiwaan. Akan sering terjadi ratapan, dan kita tahu bagaimana hukum daripada ratapan. Yang lebih dengan seseorang yang baru datang mendapatkan jenazah, jasad yang terbujur, dengan orang yang sudah tidak ada lagi di atas rumah. Boleh kita lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dampak efek yang lebih besar ada pada ketika dia mendapatkan jenazah. Akan berbeda kondisinya ketika seorang telah meninggal dunia, anaknya pulang dan mendapatkan jasad orang tuanya terbaring di tengah rumah. Tangisnya akan lebih dalam ketimbang ketika dia dapatkan orang tuanya sudah dikubur. Realita menyebutkan dan menetapkan demikian. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terjawab dan terlihat bahwasanya alasan-alasan yang selama ini dibuat-buat sehingga tertundanya penyelenggaraan jenazah adalah alasan-alasan yang tidak mendasar dan tidak bisa diterima dengan akal. Kembali kita kepada tuntunan agama kita, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, maka agama kita sangat menganjurkan untuk segera menyelenggarakan jenazah. Dan inilah poin yang dikatakan tentang yang bagi al-isra', yaitu sepantasnya untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Poin berikutnya juga telah kita jelaskan pada pertemuan kita terakhir, yaitu bolehnya mengumumkan, memberitahukan kepada orang lain tentang kematian si fulan. Si fulan meninggal dunia. Bolehnya mengumumkan hal tersebut agar memberitahu kepada kaum muslimin untuk bisa ikut serta di dalam penyelenggaraan jenazah saudaranya yang baru meninggal tersebut. Atau setidaknya dapat dia mendoakan saudaranya yang telah meninggal dunia ini. Maka hal ini adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh menurut pandangan agama kita. Para ulama berbicara tentang ucapan duka cita yang umum ada di tengah-tengah masyarakat dengan mengirim karangan bunga. Para ulama mengomentari ini dan berbicara tentang masalah ini, bahwasanya cara-cara seperti ini jatuh kepada tasyabbuh, mengikuti kebiasaan dan ajaran orang-orang kafir. Ucapan turut ikut berduka cita, ya, ini jatuh kepada sesuatu yang dinamakan dengan tasyabbuh, meniru kebiasaan dari ajaran dan kebiasaan orang-orang kafir sebagaimana pendapat dan pandangan para ulama. Sedangkan memberitahu lewat SMS atau menelpon saudara atau orang yang kenal, memberitahukan bahwasanya dia telah meninggal dunia, maka ini adalah sesuatu yang mubah. Hanya saja kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagian ulama juga mengoreksi ketika pengumuman itu diumumkan di masjid. Ya, sebagian para ulama mengoreksi, mengatakan itu adalah suatu hal yang tidak pantas, yaitu mengumumkan orang yang meninggal dunia di masjid. Tetapi pada dasarnya hukum memberitahukan orang lain dengan cara apapun, apakah dengan langsung berbicara ataukah langsung mengirim berita lewat telepon ataupun SMS, apapun yang bisa diberitahukan kepada orang yang mungkin kenal dengan orang yang telah meninggal dunia ini, hukumnya adalah mubah. Hanya saja ketika diumumkan kemudian orang pun ikut mengirimkan karangan bunga turut berduka cita, para ulama mengatakan ini tasyabbuh. Kemudian para ulama juga mengoreksi kebiasaan pengumuman orang yang meninggal dunia di masjid, karena sesungguhnya manfaat dan fungsi daripada masjid bukan itu. Sebagian para ulama mengomentari ini dan mengatakan hal itu adalah suatu hal yang tidak layak dan tidak pernah dikenal di zaman para salafus saleh, mengumumkan kematian seseorang di masjid. Terlebih kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada cara-cara yang disepakati sebagian masyarakat dengan menebuh
beduk dan sebagainya, maka ini juga bukanlah satu kebiasaan yang dikenal di zaman para salafus saleh atau di zaman para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Tapi pada dasarnya memberitahukan atau menyebarkan berita tentang kematian seseorang dengan tujuan agar orang-orang mengetahui dan ikut serta dalam penyelenggaraannya, maka ini adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh menurut pandangan agama kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, poin selanjutnya adalah yaitu segera menunaikan wasiat dari apa yang telah diwasiatkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Jalla wa Ala berfirman, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain, yaitu ketika Allah berbicara tentang masalah pembagian harta warisan, Allah Subhanahu wa taala berfirman min ba'di wasiyah, warisan itu dibagikan setelah wasiat yang diwasiatkan oleh orang yang telah meninggal dunia telah ditunaikan. Selama wasiatnya adalah wasiat yang baik, maka kewajiban dari keluarganya untuk segera menunaikan wasiat orang yang telah meninggal dunia tersebut. Bahkan dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitab Mulakhas Al-Fiqhi, lima fihi min ta'jilil ajri. Karena kenapa dianjurkan untuk menyegerakan? Karena di dalam menyegerakan itu adalah anjuran untuk segera menggapai pahala dari apa yang diwasiatkan oleh orang yang telah meninggal dunia tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, termasuk juga sesuatu yang harus disegerakan adalah melunaskan hutang orang yang meninggal dunia. Apabila orang yang meninggal dunia memiliki hutang, maka tugas dari kaum muslimin, khususnya karib kerabatnya, untuk segera membayarkan hutang orang yang telah meninggal dunia tersebut. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Kata Nabi SAW, jiwa seorang mukmin itu tergantung, terkatung-katung disebabkan hutangnya hingga hutangnya tersebut dibayarkan. Maka berdasarkan hadis ini, hadis yang dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, maka maksudnya adalah anjuran, perintah, himbauan untuk segera membayarkan hutang orang yang telah meninggal dunia. Inilah beberapa hukum kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang harus dilakukan ketika seseorang telah meninggal dunia dari apa yang dijelaskan oleh para ulama. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, melangkah kita kepada poin berikutnya, yaitu permasalahan memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah wajib, adalah fardu kifayah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kewajiban seorang mukmin atas saudaranya yang telah meninggal dunia, dan kewajibannya adalah kewajiban kifai, yaitu fardu kifayah. Pertama memandikan, kedua mengkafankan, menyolatkan, dan terakhir menguburkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka memandikan jenazah hukumnya adalah wajib, wajib kifayah, yaitu apabila sebahagian atau salah seorang dari kaum muslimin telah menunaikannya, maka lepaslah kewajiban kaum muslimin yang lainnya. Nabi SAW memerintahkan ketika ada seorang yang meninggal dunia, kata Nabi, ighsiluhu bima'in wasidrin. Kata Nabi SAW, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Begitu kata Nabi SAW. Hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi memerintahkan agar orang yang meninggal dunia tersebut dimandikan berdasarkan hadis muttafaqun alaih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis-hadis tentang memandikan jenazah adalah hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir artinya
diriwayatkan di setiap generasi periwayat hadis tersebut dalam jumlah periwayat yang banyak, sehingga hadis mutawatir tidak diragukan lagi tentang kesahihannya. Maka hadis-hadis tentang perintah untuk memandikan jenazah boleh dikatakan adalah hadis termasuk hadis yang mutawatir. Kaum muslimin, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, di dalam memandikan jenazah, maka jenazah laki-laki itu dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Itu hukum asalnya, ya. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, warrajulu yaghsiruhu rajul, laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Wal ula wal afdal ay yakhtar li taghsilil mayyit thiqatun 'arifun bi ahkamit taghsil. Yang lebih afdal, yang lebih utama, yang memandikan itu adalah orang yang thiqah, orang yang terpercaya, terjaga agamanya, 'arifun bi ahkamit taghsil, dan faham, berilmu dengan hukum yang berkaitan tentang memandikan jenazah ini. Karena memandikan jenazah memiliki beberapa hukum yang nanti akan kita jelaskan, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana cara di dalam memandikan jenazah tersebut. Maka untuk dapat menjalankannya dibutuhkan orang yang memang memiliki pemahaman dan keilmuan tentang itu, memiliki pemahaman dalam urusan memandikan jenazah. Maka ini yang lebih utama. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika seandainya ada beberapa orang yang memiliki kemampuan dan ilmu di dalam memandikan jenazah tersebut, siapa yang lebih utama? Siapa yang lebih utama? Yang lebih utama memandikan seseorang, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adalah wasiyuh, orang yang diwasiatkan. Misalnya seseorang telah berwasiat, kalau saya meninggal dunia, si fulan yang memandikan saya, maka dialah yang paling utama. Dengan catatan ini tidak terlepas dari syarat awal yang kita katakan, di mana memandikan jenazah itu dibutuhkan orang yang thiqah, orang yang terjaga agamanya, memiliki amanah, menjaga amanah, kemudian dia berilmu. Maka ini syarat utama. Karena memandikan jenazah adalah hukum syar'i, adalah hukum yang telah ditetapkan oleh syariat, yang harus orang menjalankannya adalah orang yang memang memiliki ilmu tentang itu. Dikatakan di dalam pepatah Arab, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa, apa yang mau dia beri? Kalau dia tidak berilmu, apa yang mau dia lakukan? Dia pun akan bingung. Makanya ini syarat utama. Ketika syarat ini ada, siapa yang lebih utama memandikan? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah orang yang diwasiatkan. Siapa yang ditunjuk? Siapa yang diwasiatkan oleh orang yang meninggal dunia ini? Maka dialah yang paling utama di dalam memandikannya. Seperti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sebagian para sahabat mewasiatkan, ketika kalau dia meninggal dunia, si fulan memandikan. Maka orang yang diwasiatkan ini adalah orang yang paling utama, yang paling awal berhak untuk memandikan orang yang telah meninggal dunia. Kemudian setelah itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang paling berhak setelah itu adalah ayahnya, ayah dari orang yang meninggal dunia tersebut. Karena sosok seorang ayah adalah orang yang paling sayang kepada anaknya. Maka ini yang lebih utama. Kemudian setelah ayahnya, kakeknya, bimathabatil ab,
Karena kakek itu tak ubah seperti ayah. Setelah itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang paling dekat kekerabatannya, saudaranya, ya, apakah itu pamannya, apakah itu sepupunya, ataupun karib kerabat yang paling dekat kepadanya. Dengan catatan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang memandikan laki-laki adalah laki-laki dan memandikan perempuan adalah perempuan. Kecuali, ada pengecualian. Yang memandikan laki-laki adalah laki-laki, yang memandikan perempuan adalah perempuan. Kecuali istri memandikan suami, atau sebaliknya suami memandikan istri. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berwasiat sebelum dia meninggal dunia, antaghsilahu Asma bintu Umais, agar yang memandikan jenazahnya kelak adalah Asma bintu Umais, istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka begitu Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, Asma bintu Umais lah yang memandikan jasad suaminya, jenazah suaminya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib, di dalam riwayat ketika meninggalnya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka suaminya Ali bin Abi Thalib lah yang memandikan jasad istrinya. Dua poin ini, dua hadis ini, dua riwayat dari dua sahabat yang mulia ini, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, maka memberikan gambaran kepada kita, pertama, bahwasanya yang paling berhak memandikan itu adalah orang yang memang diwasiatkan untuk memandikan. Sebagaimana Abu Bakar berwasiat kepada istrinya agar istrinya memandikan, maka dialah yang paling berhak. Sebagaimana dua riwayat tentang dua sahabat mulia ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seorang istri boleh memandikan jenazah suaminya, begitu juga sebaliknya. Adapun yang lain, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hukumnya adalah laki-laki memandikan jenazah laki-laki, perempuan memandikan jenazah perempuan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, setelah orang yang memang diwasiatkan untuk memandikan jenazahnya, maka yang paling berhak untuk memandikan adalah ayahnya, kemudian kakeknya, kemudian kerabatnya, termasuk di situ anak yang laki-laki. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah urutan-urutan yang disebutkan oleh para ulama, dengan catatan tidak kelepas dari syarat yang di awal telah kita katakan, yaitu orang yang melakukannya memiliki adalah orang yang thiqah, alimun bi ahkami syar'i, bi ahkami taghsil, dan dia berilmu tentang bagaimana tata cara memandikan jenazah tersebut. Sedangkan kaum wanita, seperti yang tadi kita katakan, yang berhak memandikannya juga adalah kaum wanita, dan yang paling utama adalah wasiyatuha, orang yang mungkin dia wasiatkan untuk memandikannya. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berwasiat ayyaghsilahu Muhammad bin Sirin. Anas bin Malik khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik seorang sahabat jalil, sahabat mulia, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berwasiat kalau dia meninggal dunia agar dia jenazahnya dimandikan oleh Muhammad bin Sirin. Maka inilah yang dia wasiatkan sebelum dia meninggal dunia, maka yang paling berhak memandikannya, dan memang itu ditunaikan oleh Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in besar, memandikan jenazah Anas bin Malik. Maka yang paling berhak adalah orang yang memang telah diwasiatkan untuk memandikan jenazah seseorang. Begitu juga pada kaum wanita. Fa in kanat awsat an taghsilha mar'ah muayyanah qaddimat ala ghairiha. Walaupun tidak ada hubungan karib kerabat,
Walaupun tidak ada hubungan darah, famili dan sebagainya, tapi ketika dia berwasiat seperti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Anas bin Malik mewasiatkan kepada Muhammad bin Sirin, maka dialah yang paling berhak. Begitu juga wanita, apabila ada wanita yang lain yang tidak ada hubungan kerabat, tapi dia diwasiatkan untuk memandikan jenazahnya, maka dialah yang paling utama. Lalu setelah itu, urutannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tak ubah seperti urutan yang kita sebutkan pada laki-laki, yaitu yang paling utama memandikan itu ketika tidak ada yang diwasiatkan, maka adalah ibunya, kemudian neneknya kalau memang itu ada, setelah itu baru kerabatnya yang lain, mungkin putrinya, anak-anaknya yang perempuan, kemudian saudara-saudaranya yang perempuan, dan karib kerabat yang dekat dengan dia, dengan catatan mereka faham dan mengerti tentang hukum bagaimana cara memandikan jenazah. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali apabila yang meninggal dunia seorang anak di bawah usia 7 tahun. Kecuali jika yang meninggal adalah anak di bawah usia 7 tahun, maka tidak mengapa wanita memandikan jasad atau jenazah anak laki-laki di bawah usia 7 tahun, dan begitu juga sebaliknya, tidak mengapa seorang laki-laki memandikan jenazah anak perempuan yang meninggal di bawah umur 7 tahun. Para ulama menjelaskan berdasarkan hadis tentang bahwasanya anak yang kecil seperti ini di bawah sinnut tamyiz, walaupun umurnya belum sampai mencapai balik, tapi dia adalah anak yang dianggap belum bisa untuk yang diistilahkan dengan sinnut tamyiz, yang bisa membedakan baik dan buruk, maka la aurata lahum, tidak ada auratnya. Artinya sebagaimana la aurata lahum fil haya, tidak dianggap auratnya ketika mereka hidup, maka begitu juga ketika mereka meninggal dunia. Maka ini yang dijelaskan oleh para ulama dalam pengecualian memandikan jenazah tersebut, wallahu taala a'lam. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, Syekh Shalih Al-Fauzan setelah menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan di dalam siapa yang paling berhak memandikan jenazah, jasad dari seorang muslim, seperti yang tadi telah kita jelaskan. Lalu setelah itu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menambahkan, kata beliau, wala yajuzu li muslim an yaghsila kafiran aw yahmil janazatahu aw yukaffinahu aw yusalla alaihi aw yatba' janazatah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, tidak boleh, terlarang bagi seorang muslim an yaghsila kafiran, memandikan jenazah orang kafir. Tidak boleh bagi seorang muslim memandikan jenazah seorang kafir, au yahmil janazatahu, atau ikut serta mengusung jenazahnya, ikut serta mengusung jenazahnya, atau mengkafankannya, au yusalla alaih, atau mengkafankannya, atau ikut serta dalam iringan jenazahnya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan tidak boleh seorang mukmin memandikan, mengkafankan, menyolatkan, mengusung jenazahnya, atau ikut serta dalam iringan-iringan jenazah, ikut dalam penyelenggaraannya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, la yajuz, ini tidak boleh. Tidak boleh seorang muslim ikut serta. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menukilkan beberapa dalil, di antaranya dari Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, "Idz qalu liqaumihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha abadan
hatta tu'minu billahi wahdah. Bagaimana sikap seorang mukmin? Dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, idz qalu liqaumihim, mereka berkata kepada orang bangsa mereka yang berbeda agama. Orang-orang yang beriman berkata kepada bangsa mereka yang berbeda agama, kepada orang-orang kafir, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari apa yang kalian ibadati dari selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha, dan kami nyatakan permusuhan, pertentangan antara kami dengan kalian adalah permusuhan. Al-adawah wal baghdha, dan kebencian, abadan, selama-lamanya. Bisanya tirai ini terangkat, tirai permusuhan dan perbedaan ini bisa diangkat sehingga kita bisa berkasih sayang dan menyatu dengan catatan hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian meninggalkan kekufuran dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kalian mengucapkan la ilaha illallah. Maka berdasarkan ayat ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan tidak boleh ikut sertanya seorang mukmin memandikan, mengkafankan, karena sesungguhnya memandikan, mengkafankan, bahkan mengusung jenazahnya, ikut serta dalam iring-iringan penyelenggaraan jenazahnya, ini adalah dalam rangka kita memuliakannya. Maka ini bertentangan dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Mumtahanah ini. Di dalam surat yang lain, dalam surat At-Taubah, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum." Janganlah seseorang mendoakannya. Janganlah seseorang mendoakannya, yaitu orang kafir. Mata abadan, sampai kapanpun janganlah seorang mendoakan orang kafir yang telah meninggal dunia. Wala takum ala qabri, janganlah engkau berdiri khidmat di hadapan kuburnya. Janganlah engkau berdiri khidmat di hadapan kuburnya. Ini maksud daripada ayat. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika dalam urusan berziarah, jika dalam urusan berziarah, yaitu datang ke kuburan seorang kafir, maka seperti yang dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, salah satu poinnya beliau mengatakan bab berziarah kubur. Syekh Albani rahimahullah menjelaskan bolehnya seorang mukmin menziarahi kubur seorang kafir. Bolehnya seorang mukmin menziarahi kubur seorang kafir. Kenapa? Karena di dalam berziarah kubur itu ada dua manfaat. Dalam ziarah kubur ada dua manfaat. Pertama, manfaat yang bisa kita lihat dalam doa yang kita panjatkan atau dalam salam yang kita ucapkan ketika kita datang berziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini manfaat yang pertama, yaitu doa dan ucapan salam untuk orang yang ada di kubur. Manfaat yang kedua, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Pergilah berziarah kubur, kata Nabi, karena sesungguhnya di balik ziarah kubur itu akan memberikan dampak manfaat untuk kita agar kita ingat kepada kematian. Para ulama mengatakan secara umum ziarah kubur itu memberikan dua manfaat. Manfaat untuk orang yang berziarah dan manfaat untuk orang yang diziarahi. Manfaat untuk orang berziarah mengingatkan dia kepada kematian. Manfaat orang yang diziarahi yang ada di dalam kubur yaitu doa yang dipanjatkan dan ucapan salam yang kita ucapkan. Syekh Albani rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang hukum berziarah kubur orang kafir, maka beliau mengatakan hukumnya adalah mubah. Boleh hukumnya
berziarah ke kuburan orang kafir, dengan catatan apabila yang ingin dituju adalah manfaat yang pertama, dengan tidak melakukan manfaat yang kedua. Itu syarat yang diberikan oleh para ulama, di antaranya Syekh Albani rahimahullah. Ketika seorang berziarah ke kuburan seorang kafir, maka kedatangan dia ke kuburan orang kafir itu pun akan manfaat untuk dirinya, mengingatkan dia kepada kematian, dengan catatan tidak ada doa yang dia munajatkan. Lalu Syekh Albani rahimahullah berdalil dengan riwayat dan hadis dari Nabi SAW ketika Nabi menceritakan, ista'dzantu rabbi an azura qabra ummi fa'adhina li wa asta'dzantu rabbi an yaghfira laha falam ya'dhan li. Apa kata Nabi SAW? Ista'dzantu rabbi, aku meminta izin kepada Rabbku, kepada Allah, an azura qabra ummi, agar aku bisa diizinkan menziarahi kubur ibuku. Kita tahu ibu Nabi SAW, Aminah, dikuburkan di sebuah desa yang bernama Abwa, antara Mekah dengan Madinah. Setelah Nabi Muhammad bin Abdullah yang ketika itu masih kecil dibawa oleh ibunya menziarahi kubur ayahnya di Madinah, yaitu Abdullah. Sepulangnya mereka dari Madinah, di perjalanan di suatu tempat di sebuah desa yang namanya Abwa, maka meninggallah ibu Nabi SAW, Aminah. Dan satu ketika Nabi mengatakan, ista'dzantu rabbi an azura qabra ummi fa'adhina li, aku meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibuku Aminah, maka Allah mengizinkan. Wasta'dzantu rabbi an astaghfira laha falam ya'dhan li, dan aku meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan buatnya, yaitu buat ibunya. Falam ya'dhan li, maka Allah tidak mengizinkan. Berdasarkan hadis ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, artinya Allah mengizinkan kepada Nabi untuk menziarahi kubur ibunya. Maka dijadikan dalil oleh Syekh Albani rahimahullah. Silahkan lihat kitab Ahkamul Janaiz tentang bolehnya menziarahi kubur orang yang kafir, dengan catatan tidak melanggar apa yang dikatakan oleh Allah pada ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri wa innahum kafaru billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah seseorang mendoakan mereka yang telah meninggal dunia sampai kapanpun, jangan. Tidak ada gunanya dan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Allah, wala taqum ala qabri, janganlah seseorang berdiri seperti kita mencari atau berkhidmat untuk mendoakan dia ketika dia telah dikuburnya. Wala taqum ala qabri, ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam masalah berziarah untuk mendapatkan manfaat bagi kita, ketika kita merasakan dan mendapatkan manfaat dari ziarah kubur adalah mengingatkan kita kepada kematian, maka hal ini adalah suatu hal yang dibolehkan menurut pandangan agama kita, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ahkam Al-Janaiz. Wallahu ta'ala a'lam. Dalam ayat yang lain yang juga dijadikan dalil oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kana lin nabi walladzina amanu an tastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah layak, tidaklah pantas bagi Nabi dan kaum mukminin untuk meminta ampunan bagi orang-orang musyrik, ya, orang-orang yang mati dalam kesyirikan, orang-orang yang wafat dalam kekafiran, maka tidak layak untuk didoakan, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 113. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, makanya ini dijadikan dalil oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dari apa yang tadi beliau katakan, yaitu tidak boleh seorang muslim memandikan, kemudian mengkafankan, tidak boleh juga mengusung jenazahnya, tidak boleh juga ikut dalam penyelenggaraannya, menyolatkannya, mendoakannya, tidak boleh. Inilah dalil-dalil yang dikedepankan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wala yadfinuhu,
Dan juga tidak layak seorang mukmin menguburkan jenazah seorang kafir. Tidak layak seorang mukmin menguburkan jenazah seorang kafir. Walakin, akan tetapi, idza lam yujad man yadfinuhu minal kuffar, jika seandainya orang-orang kafir tidak menguburkannya, membiarkannya, fa innal muslim yuwarihi bi an yulqihi wa la yadfinuhu man'an litadarrur bi jussatihi. Maka seorang mukmin boleh meletakkan dia di sebuah lubang kemudian ditimbun agar tidak memberikan mudarat pada kehidupan kaum muslimin yang lain. Bukan seperti dia menguburkan dengan cara yang baik, dengan dia memuliakan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nanti akan sampai kita kepada bagaimana cara memandikan, bagaimana cara meletakkan di kuburan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah akan terlihat bagaimana seorang mukmin memuliakan saudaranya yang meninggal dunia tersebut dalam memandikannya, bagaimana tuntunan Nabi dalam meletakkan di dalam kuburnya, di liang lahatnya juga dituntunkan oleh Nabi SAW. Berbeda dengan jasad seorang kafir, tidak boleh seorang mukmin untuk menguburkan seperti ini. Tapi ketika tidak ada orang kafir yang lain menguburkannya, maka barulah seorang mukmin boleh meletakkan dia di dalam sebuah lubang kemudian menimbunnya agar tidak memberikan mudarat buat kaum muslimin yang lain. Walaupun intinya adalah juga menguburkan, tetapi bukanlah suatu hukum yang hukum asalnya boleh. Bukan suatu yang dianjurkan, tetapi untuk supaya tidak ada mudarat dengan ketika jasadnya tidak dikuburkan, tentu akan memberikan aroma yang busuk, kemudian akan timbulnya penyakit dan sebagainya. Maka dengan cara itulah seorang mukmin dia boleh menguburkan atau meletakkan dalam lubang, ya, kemudian menimbunnya, bukan dengan cara menguburkan seperti layaknya dia menguburkan seorang mukmin. Ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, menambah penjelasan dari apa yang beliau katakan tersebut. Hal ini juga pernah terjadi pada para sahabat Nabi SAW ketika mereka mengumpulkan jasad orang-orang kafir yang gugur di dalam peperangan. Lalu kemudian jasadnya diambil, dicampakkan ke dalam lubang, lalu kemudian ditimbun. Bukan dengan seperti cara mereka, bagaimana mereka memuliakan jenazah orang-orang muslim. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan berdalil dengan ayat yang tadi telah kita bacakan. Begitulah yang ada di dalam ketentuan Al-Qur'anul Karim tentang sikap seorang mukmin. Wallahu taala a'lam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, itulah beberapa hukum yang berkaitan tentang memandikan jenazah. Dan selanjutnya di dalam pembahasan kitab Mulakhas Al-Fiqhi ini, Syekh Shalih Al-Fauzan akan menjelaskan tata cara memandikan jenazah secara ringkas, ya, secara ringkas. Hendaklah air yang digunakan di dalam memandikan jenazah adalah air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang memang bisa untuk kita gunakan berwudu, bersuci. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lebih diutamakan dalam air memandikan jenazah tersebut adalah air yang dingin, air yang biasa, bukan air yang dipanaskan, ya. Yang lebih afdal, wal afdal an yakuna baridan, air biasa, ya, bukan air yang dihangatkan, bukan air yang dipanaskan. Illa indal hajah, kecuali kalau memang kita butuh dengan air hangat, air panas. Apakah untuk membersihkan, mungkin ada bekas luka atau bekas perban di kulit jenazah tersebut, ingin kita bersihkan dan membersihkannya pakai air hangat, ya, ada perban yang ingin dicopot misalnya, pakai air hangat, itu tidak mengapa. Atau mungkin cuaca yang sangat dingin
sehingga menyulitkan bagi orang yang memandikan. Jika dimandikan dengan air dingin sehingga butuh dia untuk menggunakan air panas, maka boleh dia menggunakan air yang dipanaskan. Tetapi al-afdal, yang paling afdal adalah memandikan jenazah dengan air biasa atau air dingin. Kemudian wa yakunu taghsil fi makanin mastur. Hendaklah memandikan jenazah di tempat yang tertutup. Di tempat yang tertutup. Masturun anil anzar, tertutup sehingga tidak semua orang bisa melihat. Wa masquf, dan kalau bisa tempat memandikan jenazah itu adalah tempat yang beratap. Ya. Ini kita melihat kepada sesuatu yang paling maksimal. Ya, tempat yang tertutup, tidak dilihat oleh semua orang. Kemudian kalau bisa tempat memandikan jenazah itu adalah tempat yang masquf, tempat yang ada atapnya, bukan tempat yang walaupun dia terlingkar oleh tertutup tidak terlihat, tapi ini terbuka. Ini juga kurang afdal. Yang afdal adalah di tempat tertutup, tidak semua orang bisa melihat. Kemudian lebih afdal apabila tempatnya adalah tempat yang memiliki atap, apakah rumah atau tenda dan sebagainya. Yang penting atapnya tertutup, atasnya tertutup. Kemudian ketika memandikan hendaklah tertutup, selalu tertutup ma baina surratil mayyit wa rukbatihi wujuban. Yang harus sekali tertutup ketika memandikan jenazah itu, hendaknya tertutup antara pusar hingga lututnya. Jadi memandikan jenazah itu bukan dengan cara menanggalkan semuanya, tidak. Tapi tetap dalam posisi tertutup, khusus antara pusar sampai lututnya. Ya, ini tidak boleh tersingkap, mesti tertutup. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, summa yujradu min thiyabih, barulah dicopot bajunya, ditutup bagian itu, kemudian ditanggalkan pakaiannya. Wa yudha'u ala sariril ghusli munhadiran nadhnah wa rijlaihi. Lalu kemudian dia dibaringkan di tempat yang bisa untuk digunakan memandikan jenazah. Boleh juga dengan tempat yang memang dikhususkan untuk itu, atau memang di atas sebuah meja dan sebagainya. Kemudian dia dibaringkan di situ. Munhadiran nahwa rijlaihi, ya, dengan dia dipanjangkan, ya, sehingga di kakinya lurus, posisi kakinya yang lurus. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seseorang, ya, ketika memandikan tersebut hendaklah dia dianjurkan menggunakan khirqah, yaitu menggunakan kain. Dianjurkan untuk membalut tangannya atau menggunakan kain, bukan langsung dengan tangannya, tapi menggunakan kain di dalam mengusap, memandikan jenazah tersebut. Thumma yamurru ala wa yakunu at-taghsil bi an yarfa'al ghasil ra'sal mayyit ila qurbi julusi. Lalu dianjurkan sebelum memandikan untuk dia mendudukkan atau mengangkat kepala jenazah ini sehingga sekira-kira dia posisi hampir duduk, ya, untuk gunanya adalah untuk mengeluarkan, mungkin ada sisa-sisa kotoran yang hampir keluar, ya, bukan mengeluarkan semua yang ada di perut, tapi mungkin ada kotoran-kotoran yang sudah di jalan, ya, tapi kemudian tidak keluar, maka perlu dengan cara seperti itu kemudian dia mengurut bagian atas perutnya ke bawah, ya, jika ada. Jika tidak, jangan dipaksa, ya. Sebagian orang-orang yang memandikan jenazah disuruh untuk menekan perutnya, agar apa? Mengeluarkan kotorannya. Tidak akan keluar semua. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maksudnya di sini adalah mungkin untuk mengeluarkan apa yang sudah ada di jalan tapi belum keluar. Itu saja fungsinya. Lalu kemudian disiram, dibersihkan, ya, sisa-sisa kotoran tersebut sebelum memulai memandikan jenazah. Lalu setelah itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jenazah tersebut diwudukkan.
seperti seseorang berwudu akan sholat. Diwudukkan dia dengan wuduk yang sempurna, membasuh mukanya, tangannya, mengusap kepalanya, telinga, kemudian membasuh kakinya. Ya, setelah tadi dibersihkan. Lalu setelah itu diwudukkan, lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dianjurkan untuk mendahulukan bagian kanannya. Disiram bagian kanannya mulai dari atas kepalanya, ya, dianjurkan untuk menyiram bagian sebelah kanan. Ini yang dicontohkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah dari atas kepalanya hingga ke kaki sebelah kanan, lalu kemudian yang sebelah kiri mulai dari ujung kepalanya hingga ke ujung kaki. Lalu setelah itu disiram dengan siraman yang sempurna. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika memandikan jenazah tersebut telah sempurna secara keseluruhan dengan satu kali, maka itu sudah cukup. Dan ada hadis, ada riwayat yang mengatakan melakukan itu sampai berulang 3 kali. Ada hadis, ada riwayat yang menjelaskan melakukan apa yang tadi kita katakan dilakukan sampai 3 kali. Bahkan ada riwayat juga yang mengatakan 5 kali dengan hitungan ganjil, wallahu taala a'lam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ini yang dilakukan ketika memandikan jenazah. Terlihat oleh kita di sini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada prinsipnya memandikan jenazah ini adalah seolah-olah seperti kita mandi janabah. Seolah-olah seperti kita mandi janabah atau mandi junub, dengan rukun ketentuan, yaitu seluruh anggota tubuh kita mesti terkena air. Cara yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan dalam tata cara memandikan jenazah. Makanya kita katakan itu pada dasarnya orang yang melakukannya butuh kepada pengetahuan dan ilmu, karena dia memiliki hukum tersendiri. Namun bukan berarti hal ini dijadikan momok, dijadikan sesuatu yang ganjalan besar dalam hidup kita, sehingga yang terjadi pada masyarakat agak susah mencari orang yang memandikan jenazah. Padahal kalau kita lihat dari apa yang tadi kita jelaskan dalam tata caranya, bukanlah sesuatu yang susah. Tetapi mungkin di masyarakat kita kadang-kadang, ya, ada caranya tersendiri, ada campuran ininya, ada stanginya, apalagi saya nggak ngerti juga. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seolah-olah ini ada memiliki ritual tersendiri, ada bacaan tersendiri. Ternyata tidak demikian. Kalau kita berbicara mudahnya, simpelnya adalah seperti bagaimana kita memandikan, seperti kita mandi junub. Ya, walaupun ada tuntunan seperti wudu, seperti kita mandi junub. Nabi SAW mengajarkan kita berwudu terlebih dahulu, kemudian basuh yang kanan, kemudian yang kiri, kemudian sekujur tubuh. Ya, begitu juga memandikan jenazah. Bahkan dikatakan Nabi SAW, ya, dikatakan juga dalam riwayat ketika memandikan jenazah itu dipakaikan sidr, dipakaikan daun bidara ke seluruh tubuh dan rambutnya. Bahkan dikatakan, ya, dikatakan juga oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, boleh juga kita menggunakan sampo, sabun, ya, seperti menyempokan kepalanya, menyempokan jenggotnya, kemudian memberi sabun sekujur tubuhnya. Intinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah adalah seperti taubahnya ketika kita mandi junub. Tidak ada kesulitan, tidak ada bacaan khusus, tidak ada cara-cara yang harus begini, ini tidak boleh didahulukan, ini tidak ada. Sama dengan mandi jenazah, mandi junub. Bahkan kalau kita lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat mewudukan, mendahulukan yang kanan, mendahulukan kemudian baru yang kiri, itu adalah suatu hal yang termasuk dari bagian sunnat. Sama dengan kita mandi junub. Memang sunnatnya berwudu, memang sunnatnya dahulukan yang kanan. Tapi jika seseorang mengguyur tubuhnya, membasahi tubuhnya dan menggosok badannya seluruhnya, maka itu sudah cukup untuk mengangkat janabahnya, untuk mengangkat hadas besarnya. Maka begitu juga mandikan jenazah.
Hanya saja ada beberapa ketentuan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga inilah yang perlu kita berilmu tentangnya. Terlihat oleh kita, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya tidak sesulit apa yang terbayang oleh kita selama ini, dan tidak membutuhkan suatu kekhususan, tidak membutuhkan suatu hal yang sulit digapai oleh semua kaum muslimin. Makanya terlihat oleh kita bagaimana hal tersebut seharusnya setiap mukmin memiliki ilmu tentang itu. Ya. Kita tidak tahu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin dari orang-orang yang terdekat dengan kita, dari orang-orang yang kita cintai, ya, akankah kita memberikan kepada orang lain sementara kita ada? Makanya di sini yang ingin kita sampaikan kepada kaum muslimin bahwasanya tidaklah sesulit apa yang kita bayangkan selama ini. Kesulitan sebetulnya terletak ketika kaum muslimin meletakkan sesuatu yang tidak diletakkan oleh agama kita. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan agama ini mudah. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Innad dina yusrun." Agama ini mudah. "Wa lan yushadda hadzal din illa ghalabah." Tidaklah orang memberikan sesuatu yang sulit pada agama ini, maka dia sendiri yang akan kalah. Kenapa orang-orang pada takut memandikan jenazah? Takut tidak sah, takut begini, takut begini. Kenapa? Terlalu banyak aturan. Ada yang dibulat-bulatkan, ya, ada yang dibeginikan. Oh, caranya begini, cara. Intinya simple. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, asal kita mengetahui prinsip-prinsip seperti yang tadi kita sebutkan, ya, dengan melakukan itu dengan baik. Artinya intinya mendudukkan tadi atau menekan perutnya, menggosok perutnya, mengeluarkan, itu adalah untuk membersihkan najis. Jika najis itu keluar, jika tidak ya sudah. Intinya itu. Bahkan kalau kita ukur-ukur, Pak, kalau boleh kita ngomong, lebih sulit mandikan anak daripada mandikan jenazah. Mandikan anak bisa kuyup kita, Pak. Lari ke sana, lompat sini, mau tarik itu ember. Ya, kita mau ambil, dia ambil itu gayung, dia siramkan kita. Itu mandikan anak. Pekerjaan rutin saya. Mandikan jenazah nggak apa-apa, Pak, dia diam aja. Nggak bakal melawan. Tapi kenapa justru orang takut dan banyak susah untuk, kenapa belum dimandikan? Oh, nunggu yang biasa mandikan itu lagi ke sawah. Saya pernah mendengar itu di kampung-kampung, Pak. Jadi ngapain aja orang sebanyak ini, ngapain aja? Mesti nunggu dulu orang yang pulang dari sawah itu. Nah, di sini kenapa hal ini muncul? Seperti yang kita katakan tadi, karena terlalu banyak kita menambah-nambah di dalam masalah ini. Terlalu kita menganggap ini adalah suatu hal yang harus begini, kemudian ini diginikan. Oh, ini tidak boleh. Terlalu banyak aturan. Sehingga akhirnya apa? Ya kita sendiri yang kalah. Kita sendiri yang tidak mampu untuk melakukannya. Inilah yang terjadi pada masyarakat kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika kita menyelami, melihat kepada tuntunan, dasar, dalil yang ada, apa yang diajarkan oleh para ulama, tergambar oleh kita. Tidak sesulit yang kita bayangkan selama ini. Dan itu yang dijelaskan dan diterangkan oleh para ulama tentang tata cara memandikan jenazah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada sebagian saudara kita tahu nenek moyang, sejak nenek moyangnya udah muslim, dia tinggal di lingkungan muslim, ya. Kita tahu di hari raya dia paling dulu pakai baju baru, artinya ini pertandakan seorang muslim, kan begitu. Tetapi tidak pernah terlihat oleh kita dia sholat, tidak pernah ada di masjid, tidak pernah kita lihat dia sholat. Tidak Ramadan, tidak di luar Ramadan, tidak pernah. Jangankan masuk masjid, halaman masjid aja tidak pernah diinjak rasanya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana jika seandainya orang seperti ini meninggal dunia? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tugas kita manusia adalah menghukum saudara kita ala zahri, menghukum saudara kita ala zahirihi, secara lahiriah. Tidak boleh kita menghukum secara batin. Dan ketika kita tahu hukum asalnya dia adalah seorang mukmin,
Cara pandangnya adalah berhusnudzon kepada dia sebagai seorang mukmin. Kalau kita pikirkan sangka-sangkaan yang buruk, akan muncul keburukan. Tapi ketika kita munculkan karena hukum asalnya dia adalah seorang mukmin. Al-aslu lil muslim al-adalah. Hukum asal dari seorang mukmin adalah dia itu baik. Itu hukum asalnya. Jadi tidak berlaku praduga tak bersalah, apa istilahnya? Husnudzan kita dahulu kedepankan. Anggap dia itu baik. Anggap mungkin ya memang tidak terlihat di masjid, tapi kan di Labu Baru ini kan bukan masjid ini saja. Carikan alasan untuk saudara kita dengan catatan kita tahu dia itu adalah dasarnya adalah muslim. Oh iya, tidak pernah kita sholat lihat dia di masjid ini. Oh mungkin dia di masjid sana. Kamu gitu. Mungkin kita carikan mubariratnya. Oh ya iyalah, gimana dia mau ke sini? Dia kan tinggal sebelah sana, kan lebih dekat Istiqlal, misalnya begitu. Kita carikan mubarirat, kita carikan alasan-alasan. Kenapa? Karena dia saudara kita sama muslim. Karena kita sebagai seorang muslim, kita menghukum saudara kita itu dari sesuatu yang tampak oleh kita. Dan kita kedepankan husnudzan. Ini kuncinya. Kecuali kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu dia itu muslim. Ya ada sholat. Dulu pernah ada sekali dia sholat. Habis itu kita tahu dia tidak sholat. Bahkan kita pun sudah pernah menasihati dia. Tahu betul kita. Apa yang mau dicarikan alasannya? Kita tahu kok. Dia tidak sholat. Bahkan kita sudah nasihati, sholatlah. Iya. Tapi iya saja dia tidak lakukan. Kemudian meninggal dia. Bagaimana hukumnya kita menyolatkannya? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Hukum ini kembali kepada pendapat para ulama tentang apa hukum orang yang meninggalkan sholat. Sebagian para ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat apapun alasannya hukumnya kafir. Berdasarkan pendapat ini berarti orang ini tidak boleh kita menyolatkan. Tidak boleh kita menyolatkan dan tidak boleh dia hukumnya sama masuk kepada ayat yang tadi dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kenapa? Dia kafir. Tetapi jika kita melihat kepada pendapat sebagian ulama yang lain, bahwasanya orang yang meninggalkan salat selama dia tidak mengingkari kewajiban salat, maka orang itu tidak kafir. Selama dia tidak mengingkari kewajiban salat, dia tidak kafir. Maka artinya ketika dia meninggal dunia, dia tetap disolatkan, dia tetap dikafankan, dimandikan, dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Kalau berdasarkan pendapat yang pertama tadi, bukan hanya masalah menyolatkan, tapi dia tidak dimandikan, tidak kita kaum muslimin yang memandikan, tidak dikafankan, dan tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Kalau kita mengikuti pendapat yang pertama, kembali kepada pendapat para ulama tentang bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat. Dan kalaupun misalnya kita mengikuti pendapat yang kedua, yaitu kita tidak mengatakan dia kafir, karena dia masih yakin, masih mengimani sholat itu wajib, hanya saja berat bagi dia melakukan sholat. Menurut pendapat sebagian ulama, orang ini tidak kafir. Maka konsekuensinya kalau dia meninggal dunia, mandikan, kafankan, sholatkan, dan kuburkan di perkuburan kaum muslimin. Hanya saja kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang-orang seperti ini meninggal dunia, dianjurkan kepada orang-orang saleh, dianjurkan kepada para tokoh, orang yang didengar ucapannya, orang yang dijadikan panutan pada masyarakat, untuk tidak ikut menyolatkan orang seperti ini. Kalaupun kita mengikuti pendapat yang kedua, maka orang-orang yang berilmu, orang-orang saleh, orang-orang yang dijadikan panutan, jangan ikut menyolatkan orang ini. Berdasarkan sikap Nabi SAW
ketika ada seorang meninggal dunia, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana orang ini? Lalu orang pun mengatakan bahwasanya orang ini begini. Artinya dia bukan orang yang baik. Lalu Nabi SAW pergi dan Nabi mengatakan, salli ala akhikum. Nabi pergi, Nabi mengatakan, salatkan saudara kalian. Artinya Nabi tidak menyolatkan, tapi Nabi suruh orang lain untuk menyolatkan. Ini menandakan ketika orang tersebut dia adalah bukan orang yang saleh, tetapi dia mati tetap dalam keadaan Islam, dia tetap disolatkan, dikafankan, dimandikan, dikuburkan di perkuburan kaum muslimin, hanya untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang sewarna dengan dia. Dianjurkan kepada para tokoh, orang-orang saleh, alim ulama, orang yang dijadikan panutan di tengah-tengah masyarakat, untuk tidak ikut serta di dalam penyelenggaraan jenazahnya. Kenapa? Memberikan kepelajaran kepada orang yang satu spesies dengan dia, sehingga dia sadar dari kekeliruan dan kesalahannya. Wallahu ta'ala alam. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab Ahkam Al-Janaiz. Tapi kalau memang kita mengikuti pendapat yang pertama, mengikuti pendapat yang mengatakan orang yang tidak sholat itu kafir, konsekuensinya seperti tadi. Jangankan untuk menyolatkan, ya, memandikan tidak boleh, kemudian mengkafankan tidak boleh, dikuburkan di perkuburan kaum muslimin pun tidak boleh. Kuburkan di samping yang ini itu. Nah, kenapa? Kafir. Kan begitu. Jadi ucapan hukum tersebut memiliki konsekuensi. Silahkan Ibu. Oh. Di dalam memandikan jenazah itu, apakah mesti dari selang itu ditampung ke ember, kemudian ember itu diciduk gitu, ya, dipakai gayung ke jenazah tadi, atau boleh enggak main semprot aja? Kan begitu Bu pertanyaannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fahami prinsip di dalam memandikan jenazah. Prinsip di dalam memandikan jenazah, prinsip dasar. Prinsip dasar adalah, pertama, tidak boleh kita menganiaya. Kita mesti memuliakan jenazah saudara kita. Tidak boleh menyakiti, ya, karena di dalam riwayat ada dikatakan menyakiti jenazah seorang mukmin itu sama dengan kita menyakiti ketika dia hidup. Ya, prinsipnya itu. Kemudian yang kedua, sampainya air ke sekujur tubuhnya, menghilangkan najis di badannya, kemudian sampainya air ke sekujur tubuhnya. Dua prinsip ini mesti kita tanamkan. Maka jika kita melihat dengan kita dari selang kita semprotkan, bukan sesuatu yang di sana ada unsur penganiayaan. Ya, artinya dari selang itu kan sama dengan kita juga kadang-kadang menggunakan selang itu. Ya, kita gunakan itu untuk seperti dari shower gitu. Ya, lalu kita mandikan jenazah begitu. Tidak ada larangan. Apabila selama dua prinsip ini ada. Bukan tujuannya dengan semprot mandikan mobil atau yang ngeri itu. Tapi kalau dari selang begitu tidak ada larangan. Hanya saja dianjurkan bagian siraman yang terakhir, ada juga sunnahnya, yaitu dianjurkan oleh Nabi dengan air yang sudah dicampur dengan kafur, yang biasa di masyarakat kita dengan kapur barus. Itu tentu dicampur dulu dengan air, baru itu dijadikan siraman terakhir. Nah, mungkin ketika siraman itu baru kita, tidak mungkin di baknya kita kasih kapur barus. Nah, mungkin itu siraman terakhir tidak mengapa. Tapi ketika memandikan itu langsung dengan selang tidak ada larangan. Kecuali kalau itu akan menganiayanya dengan semprotan yang kuat itu mungkin. Tapi kalau selama itu suatu hal yang baik, ya, tidak keluar dari prinsip ini, maka itu adalah suatu hal yang boleh. Wallahu taala alam. Silakan. Ya. Ada dua pertanyaan. Bagaimana hukum orang yang mati bunuh diri? Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tentang orang bunuh diri juga ada dua pandangan para ulama. Apakah orang yang bunuh diri ini kafir atau tidak? Pendapat yang kuat
tentang hukum orang bunuh diri, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang bunuh diri tidak kafir. Ini pendapat yang kuat. Memang para ulama berbeda pendapat, tapi jumhur para ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya bunuh diri tidaklah menyebabkan seseorang dihukum kafir, wallahu taala alam. Maka ketika seorang muslim yang mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri, intihar, maka dia meninggal dalam keadaan Islam dan dia tetap diselenggarakan selayaknya jenazah kaum muslimin. Hanya saja karena yang dia buat adalah sesuatu yang tercela, maka dianjurkan kepada kaum muslimin atau ahli ilmu dan orang-orang yang dijadikan panutan di tengah-tengah masyarakat untuk tidak ikut menyolatkannya. Ya, sama dengan tujuan manfaat seperti apa yang dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah untuk memberikan pelajaran kepada orang lain bahwasanya yang dia buat itu adalah tercela. Wallahu taala alam. Ini adalah pandangan pendapat yang lebih kuat di antara pendapat para ulama, wallahu taala alam. Bagaimana cara penyelenggaraan jasad jenazah yang tidak lagi utuh? Ya, yang tidak lagi utuh. Bagaimana caranya? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama ketika menjelaskan atau menjawab pertanyaan seperti ini, mereka mengatakan, jika seandainya jasad yang ditemukan adalah bagian yang lebih banyak, misal tangannya sudah tidak ada, kepalanya sudah tidak ada, yang ada mana? Dari leher ke bawah, berarti lebih besar bagian yang ditemukan dan memungkinkan untuk memandikannya, maka dimandikan. Jika seandainya dapat lebih besar, menyulitkan untuk dimandikan. Seperti apa? Seperti jasad orang yang mati terbakar, yang ditemukan hanya badan dan kaki misalnya. Ini adalah bagian yang lebih besar dari jasadnya, dan ketika akan dimandikan, ketika diangkat, copot. Tidak mungkin untuk dimandikan. Ketika diangkat, seperti kita mengangkat ikan bakar, tentu ini akan membuat repot dan menyulitkan. Maka dalam kondisi ini tidak dimandikan. Falyanzur ilal aslah. Para ulama mengistilahkan, maka hendaklah melihat mana yang paling memungkinkan, paling bermaslahat. Sedangkan jika ditemukan hanya kepingan-kepingan sebagian kecil, misalnya orang yang dilindas kereta api, tinggal kaki dari paha ke bawah, tinggal dari tangannya, telapak tangannya, hanya ini tinggal, yang lain habis dilindas oleh kereta api misalnya. Nasallallahu salamatan afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita dari kecelakaan ini. Jika ini yang terjadi, maka pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dalam masalah ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, dikuburkan. Artinya tidak perlu dilakukan seperti kita menguburkan jenazah. Apalagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dalam masalah anggota tubuh yang diamputasi. Saya juga pernah menemukan kasus ada orang yang diamputasi kakinya karena satu hal, kemudian diamputasi, lalu potongan kakinya ini dimandikan, dikafankan, disolat, orangnya masih hidup. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ya. Sedangkan dalam masalah tadi, jika yang ditemukan itu tidak utuh lagi, jika yang ditemukan itu hanya sebagian kecil, ya, lebih banyak yang hilang dari yang tinggal, maka pendapat sebagian para ulama mengatakan sudah kuburkan saja. Ya, tidak perlu diselenggarakan seperti kita menyelenggarakan jenazah. Apalagi orang yang anggota tubuh yang diamputasi. Sedangkan orangnya masih hidup, tidak perlu diselenggarakan seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam. Oke, Mbak, terakhir. Oke.
Seorang sedang sholat, lalu mules di perutnya, ya, maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seharusnya, ya, seperti juga ada pertanyaan, bagaimana hukum menahan kentut ketika sholat? Ya, terasa pengen kentut. Bagaimana hukum menahan kentut ketika sholat? Menahan kentut ketika sholat hukumnya wajib. Ya, wajib hukumnya. Harus ditahan, jangan dilepas begitu terasa langsung lepas, jangan. Teraniaya orang. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW mengatakan tidak boleh seseorang membatalkan sholatnya, tidak boleh seseorang membatalkan sholatnya, kata Nabi, hatta yasma'u sautan au yajidu rihan. Tidak boleh seseorang membatalkan sholatnya sampai dia mendengarkan bunyi atau mendapatkan bau. Maka artinya Nabi suruh tahan. Tapi kalau seandainya seorang tidak bisa menahannya, dengan arti kata sudah menari-nari dia ketika sholat, ya mau tidak mau, tidak mesti dia tunggu keluar dulu baru dia batalkan sholat, tidak. Tetapi ketika seorang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah mampu menahan, ya, namanya menahan tentu beda Pak, perasaan kita namanya menahan, ya, menahan sedikit saja itu pasti tidak senyaman ketika kita tidak ada beban, pasti ada beban. Nah, ketika itu dia lakukan, ya sudah, selama tidak keluar maka sholatnya sah, tidak perlu dia mengulanginya. Tapi kalau sudah mengganggu dia sehingga dia tidak tenang ketika sholatnya, lebih baik dia batalkan, kemudian dia ulangi sholatnya kembali. Pertanyaan yang kedua dan terakhir adalah, yaitu ketika seorang imam batal, dia sedang membaca misalnya ayat, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu batal wuduknya, dia keluar, kan gitu Pak. Hah? Lalu maju seorang untuk menggantikannya. Apakah dia harus mengulangi ayat? Tidak. Apakah dia harus meneruskan ayat? Tidak. Tidak harus. Hah? Boleh dia untuk meneruskan ayat, boleh dia langsung Allahu Akbar, kan begitu. Boleh juga dia mengganti ayat yang lain, terserah dia. Yang harus adalah dia menyambung posisi yang ditinggalkan oleh imam. Misalnya imam itu batal ketika dia baca ayat, ya sudah, dia di posisi itu. Di posisi itu, ya, dia boleh menyambung bacaan ayat itu, atau dia merubah ke ayat yang lain, ke surat yang lain, itu boleh. Tetapi dia mesti mengikuti di posisi batal imam tersebut. Contoh misalnya, kalau tadi ayat jelas, bagaimana kalau Al-Fatihah? Maliki yaumiddin, kata imam, kentut dia, berarti dia batal salatnya tadi, belum selesai Al-Fatihah. Mau tidak mau, minimal imam yang menggantikan ini menyambung. Minimal, mesti dia minimal menyambung, karena yang ditinggalkan setelah Maliki Yaumiddin itu tidak ada lagi. Berarti harus dia sambung setelah itu. Kalaupun dia ingin ulangi dari awal Al-Fatihah pun tidak masalah. Yang penting tidak adanya rongga antara yang ditinggalkan dengan yang menggantikan. Artinya ketika imam yang pertama batal, Maliki Yaumiddin, lalu dia terkentut, dia batal, dia keluar, digantikan oleh imam yang lain, lalu kemudian imam tadi langsung baca ayat Iqra bismi rabbikal, tidak sah salatnya. Kenapa? Karena di situ tidak sempurnanya rukun daripada salat. Boleh saja dia menyambung dari yang tertinggalkan tadi, atau boleh dia mengambil dari awal surat Al-Fatihah kembali, itu kembali kepada orang yang menggantikan, wallahu taala alam. Boleh dia lanjutkan, boleh dia mengulang dari awal. Tapi kalau ayat, boleh dia melanjutkan, boleh dia ambil ayat yang lain, boleh dia langsung ruku. Kenapa? Karena di situ tidak ada kekurangan daripada rukun dan wajib salat, wallahu taala a'lam. Wallahu taala alam. Saya rasa cukup demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.